Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etisa Fitri dengan NIM 25243. Saya dari kelas PTIK 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem multiprosesor. Sistem multiprosesor. Pertama, multiprocessing. Multiprocessing merupakan istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan dua CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer seperti yang terdapat pada gambar. Yang kedua yaitu jenis-jenis multiprosesor. Yang pertama ada asymmetric multiprocessing yang disingkat dengan AMP. Pendekatan pertama untuk multiprosesor scheduling dalam asymmetric multiprocessing scheduling atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprosesor. Yang kedua yaitu ada symmetric multiprocessing atau yang disingkat dengan SMP. Symmetric multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan. Memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output dan dikendalikan oleh instansi sistem operasi tunggal yang memperlakukan semua prosesor sama serta tidak memesan untuk tujuan khusus. Perbedaan dari symmetric multiprocessing dan asymmetric multiprocessing seperti yang terdapat pada gambar. Yang ketiga, non-uniform memory access atau NUMA multiprocessing. Akses memori tidak seragam merupakan desain memori komputer yang digunakan dalam multipemrosesan, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi yang relatif terhadap prosesor, seperti pada gambar. Yang keempat ada clustering. Pemproses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan clustering. Komponen cluster biasanya saling terhubung dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat atau bisa melalui jaringan lokal LAN. Berikut gambar dari cluster. Kelebihan dari multiprosesor ada 3. Yang pertama, peningkatan throughput. Peningkatan ini dikarenakan oleh banyaknya proses atau thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus, atau jika proses yang antri di request sedikit. Hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkat sejumlah prosesornya. Yang meningkat hanyalah jumlah pekerjaan yang bisa dilakukannya dalam waktu tertentu. Yang kedua ada economy of cell, yaitu ekonomis. Ekonomis dalam devices yang dibagi bersama-sama. Prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi periferal atau ekonomis seperti disk dalam dan catu daya listrik. Yang ketiga, peningkatan kehandalan atau reliabilitas. Jika suatu prosesor mengalami suatu gangguan, maka proses yang terjadi dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Hal ini dikarenakan dengan istilah graceful degradation. Sistemnya sendiri bersifat fault tolerant atau failover system. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi multiprosesor ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.